경험하는 게 참 많다. 그만 돌아갈까요? 이제 가. Di episode sebelumnya, saat tiba di bandara, Junpyo melihat Ji-Hoo yang sedang berlutut memakaikan sepatu ke Jandi. Melihat itu, Junpyo tentu saja marah, dan adu mulut antara kedua personil F4 itu tak bisa dihindari. Junpyo tidak bisa lagi menahan emosinya, saat Ji-Hoo mengatakan tidak akan melepas Jandi untuk kedua kalinya. Namun, ketika Jandi mengkonfrontirnya, Junpyo tidak bisa berkata apa-apa, dan hanya bisa diam menyaksikan gadis yang dicintainya pulang bersama Ji-Hoo. Setelah kembali ke Korea, Jandi terlihat sering tidak fokus. Saat bertemu Junhee dan diajak ke rumahnya, pertahanan Jandi akhirnya runtuh. Ia merasa sangat sedih karena kehilangan Junpyo. Saat sedang bekerja, Jandi tiba-tiba dikagetkan oleh kedatangan asisten Nyonya Kang. Siapa sangka, di sana ia mendapat undangan dari Nyonya Kang untuk menghadiri pesta ulang tahun Junpyo. Sempat merasa kalau ia seharusnya tak datang ke pesta. Tiba-tiba, Jandi disuruh Nyonya Kang untuk tampil memainkan piano dan bernyanyi untuk Junpyo. Beruntung penampilan gadis itu tidak mengecewakan, dan mampu membuat semua tamu undangan terpesona. Sempat sedikit kecewa karena gagal menjatuhkan mental Jandi, Nyonya Kang akhirnya mengumumkan pertunangan Junpyo dengan Ha Jae-kyung. Tentu saja, itu membuat teman-teman Junpyo terkejut. Sadar kalau ibunya mulai berulah, Junpyo meminta Jandi untuk ikut dengannya. Sial bagi Junpyo, ia tak sadar kalau yang ditariknya justru bukanlah Jandi, melainkan Ha Jae-kyung. Kesalahpahaman itu, kontan membuat Jandi makin terpuruk di hadapan Nyonya Kang. Ingin tahu kelanjutan ceritanya? Tonton terus kelanjutan alur cerita drama Korea Boys Before Flowers, hanya di channel YouTube Double T. 나 맞은 건. 그래. Di awal film, terlihat Junpyo sedang mengunjungi Ji-Hoo, dan meminta maaf tentang kejadian di pesta. Ia juga meminta bantuan Ji-Hoo untuk menjelaskan semuanya ke Jandi. Di sana, Ji-Hoo juga memberikan kado yang ingin diberikan Jandi ke Junpyo. 궁금하댔어? 거기 안녕하세요. Saat di sekolah, tiba-tiba Jandi dikagetkan oleh kedatangan Jae-kyung. Jae-kyung yang sejak awal mengenali Jandi, memutuskan untuk menjalin persahabatan dengan gadis itu. 근데 이 자식은 어디를 숨은 거야? Saat Jae-kyung melihat F4, ia lalu berlari mendekat. Di sana, ia juga memanggil Junpyo dengan sebutan tunanganku, dan berkata akan menjinakkan Junpyo. 미친 원숭이가 지금 뭐라는 거야? 내가 기회 드릴 거야. 야, 콘자란 여자가 있는데 상관없냐고. 그리고 그 언니 Saat sedang bekerja, Jandi dikagetkan oleh kedatangan Jae-kyung. Jae-kyung benar-benar ingin berteman dengan Jandi, bahkan ia meminta izin ke bos Jandi,
untuk mengajaknya dan Gaul berjalan-jalan. 일단 생각 말고 여기 좀 보고. 채? Mengetahui bahwa Jandi cukup mengenal Junpyo, Jae Kyung langsung meminta Jandi untuk menjadi penasehat cintanya. 그 녀석 점점 더 마음. 난 그런 무뚝뚝한 남자가 좋더라. 좀 더 얘기해주라 잔디 동생. 지가 좋으면 빅터, 진짜 임팩트 있지 않아? 최강인 것 같아. 야, 혼자 말이야. 그게 재밌다고. 니들은 뭐가 재밌다고 킬킬거려? Di markas F4, terlihat Yi Jung dan Woo Bin menggoda Junpyo tentang hubungannya dengan Jae Kyung. Mereka khawatir jika pertunangan Junpyo akan menjadi benar-benar serius. 이들이 나서면 되잖아. 준표 도령 약혼했다는 거 사실이야. 이 일을 어떡하냐? Sementara itu, terlihat Jae Kyung mendadak mengunjungi rumah Jandi dan meminta izin untuk menginap di sana. 도 예뻐요. 감사합니다. 에? 이 방 진짜 아늑하다. 뭐가요? 되게 신기해. 구준표를 마카오에서 Jae Kyung tampaknya benar-benar mulai menyukai Junpyo dan bertanya, apakah Jandi pernah menyukai seseorang? Jandi tidak menjawab, tapi dari ekspresinya, Jae Kyung tahu bahwa memang ada seseorang yang sedang Jandi sukai. 상관없어. 이제부터 날 좋아하게 만들면 되니까. 뭐? Di sekolah, Junpyo bertanya kepada Jandi mengapa ia berhenti berenang. Dari jauh, Jae Kyung melihat mereka dan berusaha mendekat. Melihat itu, Jandi pergi dan berusaha untuk menghindar. Saat melihat Jihu, ia langsung memintanya untuk mengantar pulang. Melihat itu, Jae Kyung terlihat salah paham, ia mengira Jihu adalah pria yang disukai Jandi. Di sana ia langsung mengajak mereka untuk kencan ganda. Tentu saja, ajakan itu langsung ditolak oleh ketiganya. 아르바이트 아니고 자원봉사야. 이젠 여기서도 아르바이트 한... 뭐가요? Saat Jihu mengantar Jandi ke klinik, tiba-tiba ia dikagetkan oleh sosok dokter tua yang ia kenal, dan ternyata, dokter itu adalah kakek Jihu yang selama ini pergi meninggalkannya sendiri. Untuk membantu Junpyo, Yi Jung dan Woo Bin berusaha menarik perhatian Jae Kyung, tapi semua rencana itu gagal. 우리도 저항 불가라고요. 둔팅이 두 녀석을 붙이는 수밖에. 그래서 말인데, 가을야, 좀 도와줘야 돼. Akhirnya, mereka berencana mendekatkan Jandi dan Junpyo secara langsung. Yi Jung pura-pura berkencan dengan Gaul, yang berhasil membuat Jandi khawatir akan Gaul, karena sifat playboy dari Yi Jung. Awalnya, Jandi meminta bantuan Jihu, tapi dia tidak mengangkat teleponnya. Alhasil, Jandi terpaksa meminta bantuan Junpyo, untuk memata-matai Yi Jung dan Gaul saat berkencan. Di momen itulah mereka berhasil mendekatkan Junpyo dan Jandi kembali. 거봐. Saat di hotel, Nyonya Kang tak sengaja memergoki mereka. Di sana, Nyonya Kang ingin memukul Jandi, tapi berhasil dihalangi Junpyo. Alhasil justru Junpyo lah yang mendapat tamparan dari Nyonya Kang. Dengan frustasi, Junpyo akhirnya mengirim pesan kepada Jihu untuk menjemput Jandi.
Ji-Hoo yang mendapatkan pesan dari Junpyo, langsung berusaha mencari Jandi. Mendapati Jandi berada di klinik sedang bersedih, Ji-Hoo berusaha memeluk Jandi untuk menenangkan kesedihannya. Ingin tahu episode selanjutnya? Tunggu keseruan ceritanya hanya di channel YouTube Double T. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, supaya kita semangat lagi untuk mengupdate alur cerita drama Korea kesukaan Anda. Terima kasih.